Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Masih ingat dong sama serial superhero The Boys? Yes, kehadiran The Boys seperti menjawab keinginan para fans film atau serial superhero buat melihat kebrutalan para pahlawan super yang selama ini jarang bisa kita nikmati dari DC ataupun Marvel. The Boys Season 3 akan segera hadir, kembali menggegerkan para penikmatnya. Sembari menunggu, dari platform movie streaming yang sama, Amazon Prime, ada series lain yang teramat layak buat kalian tonton dan jangan sampai dilewatkan. Sama-sama serial superhero, bedanya ini animasi. Paling kentang. Jangan sepele Anda Ferguson. Serial animasi ini menjawab imajinasi kalian bagaimana kalau Marvel dan DC jadi satu. Tentunya dengan gore di sana sini dan semua dikemas dalam satu paket di serial Invincible. Ya, selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia segmen Spotlight. I wasn't ready before. Now I am. Invincible, ya, bukan Invisible, ada N di tengahnya. Series terbaru Amazon Prime ini berfokus sama karakter Mark Grayson. Terlahir dari seorang ibu yang hanyalah manusia biasa, sementara ayahnya, Nolan, merupakan pahlawan super bernama Omni-Man yang berasal dari planet bernama Voltron. Dengan kata lain, Mark setengah manusia dan setengah alien yang punya DNA Voltromite. Sampai di sini, apa yang di benak kalian? Ya, kemiripan dengan Superman dan juga anaknya Superman. Wait, anak yang mana nih? Kayaknya Superman punya beberapa anak kalau di komik. Ya, sebut sajalah anak laki-lakinya Superman, John Kent, aka Superboy. Terus apa lagi kemiripan lainnya? Guardians of the Globe. Ya, sepintas terdengar sama dengan Guardians of the Galaxy-nya Marvel. Tapi isinya justru lebih mirip dengan Justice League. Former membersnya ada Darkwing yang mirip dengan Batman, War Woman ini seperti parodinya Wonder Woman, Aquarus versi hewaninya Aquaman, Red Rush ini parodinya The Flash, Green Ghost bisa dibilang mirip sama Green Lantern, Martian Man persis sama dengan Martian Manhunters-nya DC dan sama-sama dari Mars juga. Kemudian ada Immortal, I have no clue. Dan yang terakhir, Omni-Man. Meski tidak tergabung dalam Guardians of the Globe, tapi tokoh ini mirip dengan Superman. Wow, amazing. Wait a second, bukan cuma itu doang. Setelah kematian para members Guardians of the Globe di tangan Omni-Man, era baru penerus Guardians of the Globe pun hadir. Teen Teams yang akhirnya menggantikan tugas para Guardians of the Globe. Di antaranya ada Robot, parodi Iron Man. Di sini karakternya sebagai leader. Kemudian ada Duplicate, hero yang dapat menggandakan tubuhnya kayak jurus Bunshin no Jutsunya Naruto. Monster Girl ini sih lebih mirip dengan Hulk. Ada Rexplode, Black Samson, dan King Ray. Ini sih parodinya Ant-Man Marvel atau Atom-nya DC. Dan yang terakhir, ada Atom Eve, parodinya Scarlet Witch. And last but not least, tokoh Cecil, Director of Global Defense Agency. Ini kayak Nick Fury lah, sama-sama pemimpin dari organisasi khusus untuk pertahanan dunia. Pada intinya, referensi tokoh karakter yang dipakai Invincible banyak mengadaptasi dari DC dan beberapa dari Marvel. Perkenalan tokoh karakternya kayaknya udah ya. Sekarang kita beralih ke experience sama Invincible ini. Satu kata, keren. Seperti dialogku di awal, Invincible mencoba menghadirkan sebuah rangkaian seri animasi superhero dengan standar yang tinggi. Tentu yang paling mencolok, bagaimana setiap adegan pertarungan dikemas sangat liar dan beringas. Ini cukup kontras dengan DC dan Marvel, apalagi yang bahkan seri animasinya pun tidak melakukan hal serupa untuk waralabanya. Dampaknya emang Invincible ini jadi seri kartun dengan batasan usia penonton ya. Dengan kata lain, bukan untuk tontonan anak-anak. Tolong dicatat, tolong digarisbawahi, tidak untuk anak-anak. So, untuk kalian yang udah dewasa, jangan pinter-pinter ajak anak Anda buat nobar Invincible ini. Kalau sempat ketahuan, kupecahkan palau tak kau. Keberingasan ini ternyata sejalan dengan storyline yang dihadirkan. Yes, boleh jujur nih, aku bahkan sama sekali nggak pernah membaca event itu menyentuh komiknya. Enggak, Invincible baru ku kenal dari TV seriesnya. Sama halnya dengan The Boys, yang notabene sama-sama waralaba adaptasi komik dari kreator yang sama dan sama-sama ditayangkan di Amazon Prime. Sentuhan liar tadi bisa aku akui tercipta gara-gara Robert Kirkman, otak dibalik suksesnya The Walking Dead. So, pantas aja sentuhan gore di Invincible ini visualnya geragas abis.
Ini juga dibantu tone color yang begitu cerah, jadi cipratan darah di sana-sini terlihat semakin hidup. Ya, tentunya dengan versi animasi. Season 1 total ada 8 episode. Episode pertama bukan episode yang kusukai, mengingat jumping storyline-nya cukup kerasa, dimana pengenalan tokoh dikemas begitu instan. Ya, aku paham sih, konsekuensi positifnya, Invincible nggak perlu banyak membuang waktu. Karena tujuan season 1 ini bagaimana membangun konflik antara hubungan keluarga dan hubungan kepercayaan antara para pelindung dunia dan mereka yang terlindungi. That's it. Mencoba membawa kita melihat sudut pandang lain yang bahkan jarang dikisahkan waralaba lainnya buat menceritakan satu tokoh karakter superhero-nya, Invincible, menggiring kita ke situasi yang lebih kompleks. Ketika seseorang akhirnya dianugerahi kekuatan super, tetap ada proses panjang yang harus dilaluinya. Dan prosesnya itu pun cukup masuk akal. Itu bisa terlihat dari tokoh Mark Grayson yang akhirnya menobatkan dirinya sebagai salah satu pahlawan super dengan nama Invincible. Kemudian ada tokoh Nolan, sang Omni-Man, di mana kehadirannya di bumi kontras dengan Superman-nya DC. Tokoh ini justru menggiring opini penonton antara menganggap tokoh fiksi yang jahat atau tokoh manusia super yang memang punya idealis yang begitu kuat karena emang udah ditanamkan dari planet asalnya. Tiap episode menghadirkan twist demi twist, tapi tentu agak klise kalau cuma itu yang membuat kalian bertahan sama TV series animasi ini. Pertarungan beringas jadi visual paling menakjubkan. Sebatas animasi tapi nggak bisa dipungkiri kadang bikin goosebumps. Nah, bagaimana kalau dijadikan live action? Men, sepertinya makhluk hidup negara plus 62 berflower harus membuang jauh-jauh ekspektasi itu, mengingat semakin brutal artinya semakin banyak pekerjaan para orang-orang yang ada di lembaga sensor film. Episode 7 dan episode 8 adalah episode yang paling epic sepanjang season 1 ini. Bagaimana akhirnya kebohongan Omni-Man terbongkar lantaran apa yang dilakukannya selama 20 tahun di bumi cuma omong kosong dengan tujuan besar untuk menguasai bumi di bawah payung kekuasaan Voltron sebagai planet asalnya. Menghancurkan semua orang yang dianggap lemah dan bahkan mereka yang dianggap akan menghalangi rencana Omni-Man untuk menguasai bumi. Terbukti di saat para Guardians of the Globe akhirnya dibunuh dengan brutalnya oleh tangan kosong manusia super dengan suit merah putih tersebut. Man, Invincible berhasil melangkahi pesona Marvel dan DC yang kerap diagungkan sama setiap mereka merilis film atau serial superhero-nya. Invincible mencoba jadi hal yang berbeda. Keliaran kebrutalan itu membuat TV series ini jadi waralaba yang patut dicemaskan Marvel dan DC. Andai saja Watchmen-nya DC dan Kick-Ass-nya Marvel dapat perlakuan yang sama seperti Invincible ini. Nggak perlu tutup kuping, tutup mata, bahkan sebelum kemunculan Suicide Squad sama film solonya Deadpool dan film solonya Wolverine, justru Watchmen dan Kick-Ass kujamin akan sama ganasnya dengan komik aslinya. Serius. Invincible adalah serial animasi yang niat abis. Deretan pengisi suaranya juga perlu dapat kredit. Berkat talent suara mereka, Invincible semakin bernyawa. Kalau kalian bertanya apakah Invincible ini akan ada sequelnya? Ada boy. Karena masih banyak tokoh karakter yang belum dihadirkan. Kayak Oliver Grayson, adiknya Mark Grayson yang sama-sama punya kekuatan super, yang kemungkinan Debbie, emaknya si Mark ini ditinggalkan Nolan dalam kondisi bunting. Terus masih banyak tokoh lainnya yang sekali lagi mereka diambil dari referensi tokoh Marvel dan DC. Ya misalnya saja Kid Thor. For your information, Invincible ternyata di komiknya pernah crossover sama Spider-Man di komik berjudul Marvel Team Up dan di komik Batman, The Brave and the Bold. Nice. Invincible adalah serial animasi superhero tersukses di awal perilisannya yang pernah ku tonton atau mungkin yang pernah kalian tonton. Masih berharap banget nih, standar seperti ini tetap bertahan di season-season berikutnya. Oh iya, share dong episode mana yang paling kalian demenin dari serial Invincible ini. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.